Jadi di video kali ini saya akan mencoba berapa sih konsumsi BBM rata-rata dari menggunakan Vios ini. Saya sekarang kebetulan lagi menggunakan mobil Vios ya, Vios G manual tahun 2008. Saya akan rutenya dari Sungaliat ke Pangkal Pinang. Jadi kita lihat nanti berapa konsumsi BBM yang saya dapatkan. Oke, ini hanya sekedar hanya sekedar testing aja kok ya. Oke, jadi saksikan terus ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kita mulai rutenya dari Sungaliat ke Pangkal Pinang. Kecepatannya ya kombinasi lah ya. Paling 40, 60, 70 gitu ya. Kita akan coba berapa sih konsumsi BBM yang saya dapatkan dengan menggunakan Vios G manual tahun 2008 ini. Oke, jadi saksikan terus video ini. Walaupun nanti akan saya potong-potong sih videonya ya, karena mungkin akan terlalu panjang gitu kan durasinya. Ini kecepatan di 50 ya, 50 km per jam. RPM nya di sekitar 1800 ya. Kita akan lanjut terus. Tapi kebetulan kalau di Bangka ini nggak macet ya. Kalau di kota lain kan mungkin macet. Ini kan jalanan sih aman-aman aja, lancar gitu kan. Paling nanti di Pangkal Pinang, makanya kita rutenya ini kombinasi nanti ya. Ada yang macet, ada yang lancar. Kalau ini mah lancar ya. Jadi paling mungkin bisa lah 118 ya. Kita ngitungnya berdasarkan ini aja, MID aja ya. Karena saya lagi nggak ngetes kalau full to fullnya. Nanti akan kita coba lah full to full itu berapa sih realnya. Kita akan coba sesuai dengan MID nya. Apalagi nih sepi ya. Ya tinggal bejek aja gitu gasnya. Enggak kok. Tapi saya akan usahakan paling tinggi 70 ya. 70 km per jam. Tidak akan melebihi dari itu. Lagian nggak asik juga kalau ngebut terus ya. Karena ini hanya percobaan saja, jadi kita akan coba. Rata-rata pokoknya 40, 50 sampai 70 lah, 70 km per jam. Ini kecepatan masih konstan, masih sekitar 50 km per jam ya. Paling nurun-nurun dikit lah. Ini ya stop and go tapi nggak lama. Ini kenapa ya? Kok agak macet ini ya? Kenapa? Dari masjid kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Dilarang melebihi kecepatan 60 km per jam. Tapi di sini ini jujur ya, paling enak tau nggak? Jadi kalau pengen ngegas itu, waduh, pokoknya tinggal bejek aja. Jalanan agak sepi ya, jalanannya bagus. Tapi ada tulisannya ya, dilarang ya. Ini paling enak. Jalannya tuh gede, kemudian dia one way ya. Kita lihat ya, apakah SPBU ini juga ramai. Tumben SPBU-nya sepi. Kayaknya baru mau ngisi deh ya. Mungkin baru mau ngisi bensin kayaknya. Wajar sepi. Biasanya pada full semua. Dari Sungai Liat sampai Pangkal Pinang.
Jadi enaknya Vios itu ini ya, karena dia tuh punya MID gitu ya. Entah ini agak jelas atau enggak. Jadi kita itu bisa liatin gitu berapa kilometer per liter cara kita berkendara itu. Tadi kalau pas saya akselerasi gitu kan, lagi nyalip-nyalip RPM sekitar 3200 gitu, dia berubah. Tapi kalau cruising santai dia lebih irit gitu. Nah itu rata-rata sih dapat di 19,2 ya. Tadi pernah sih 19,3, 19,4 tadi. Jadi itulah enaknya Vios. Udah irit, fiturnya juga lumayan. Kan ini kan udah lama juga ya, udah tahun tua, tahun 2008 gitu. Perawatannya itu nggak terlalu menguras kantong lah. Kita akan lihat ya, berapa sih realnya sampai Pangkal Pinang. Jadi dari Sumaliat sampai Pangkal Pinang itu sekitar 30-an kilo lah. Dengan cara berkendara saya yang kombinasi. Ini kebetulan udah sampai di jembatan Batu Rusa. Itu dapat di 19,3 ya. Tuh kelihatan atau enggak di MID-nya. Sekarang kita sudah masuk ke kota Pangkal Pinang ya. Mungkin ini udah mulai agak padat, udah mulai agak rame, jadi nggak bisa lagi kita berkendara di atas 40 ya. Paling 40, 50, tapi tetap konstan kok. Average-nya itu tetap di 19,3. Tadi paling irit saya dapatkan di 19,4. Nggak pernah di atas itu. Jadi paling irit itu di 19,4. Ini kita lihat di rute kombinasi ya, dengan 40 km per jam, RPM-nya sekitar 1100 ya, 1300. Tapi nggak sepadat yang kayak di Jakarta gitu ya. Beda lah, ini kan kota kecil bro. Kota Pangkal Pinang itu kota kecil. Ya kebetulan aja karena jam segini kan memang nggak macet, karena pas yang lagi kerja belum waktunya keluar. Nanti kalau udah agak siang, mungkin pas makan siang udah mulai agak rame. Kebetulan ini jam 9:57 ya. Jam 9:57. Di masih sepi lah Pangkal Pinang. Cruising bisa 40 km per jam. Rata-rata konsumsi BBM-nya di 19,3, tapi kayaknya udah sih mentok di situ. Jadi di 19,3 km per liter. Jadi Vios ini cukup irit, kendaraannya nyaman ya. Ya meskipun ada embel-embel ini ya. Kalau Vios embel-embelnya kan taksi, bekas taksi. Itu udah kuat banget itu. Tapi enggak kok, ini Vios G enggak bekas taksi. Ini saya ambil bekas PT Taspen yang bekas dipakai oleh direkturnya ya. Jadi kondisinya pun masih bagus, luar dalam masih oke, mesin masih oke, meskipun ada beberapa part yang udah saya ganti. Lumayan sih, lumayan banyak, mungkin bisa 10 sampai 20 jutaan ya. Part yang saya ganti. Kaget ya kok Vios harganya biayanya kayak gitu. Jadi banyak banget udah saya ganti di Vios ini, karena memang udah wajar lah, udah pemakaian sekitar 100 ribuan, 110.000 kilometer ya jarak tempuh odonya. Wajar lah menurut saya. Kayak bearing belakang, kemudian sensor ABS, sensor apa kemarin, airbag ya, ya sensor airbag juga, sensor oksigen, kemudian di bagian mesin
ganti pak lupa saya apa namanya itu ya, parking headnya kalau nggak salah ya, parking head, langsung semuanya di Toyota. Ada beberapa juga di bengkel biasa, bengkel agak ternama juga sih di sini ya, kayak apa ya, kampas kayak di rem disc depannya itu udah dibubut, kemudian ganti karet bootnya, nah udah bocor kemarin, karpet benerin segala macem lah. Ya wajar lah ketika kamu beli barang bekas gitu ya, ya nggak mungkin lah kayak baru. Kadang-kadang baru aja ada yang komplain kan, apalagi bekas. Sebenarnya nggak apa-apa nggak diganti, tapi ya udah, kalau saya pokoknya pengen beres aja gitu, biar berkendaranya itu aman, nyaman ya. Pokoknya hampir 20-an lah habis uang untuk biaya-biaya segala macemnya ya di mobil ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting puas, pakainya nyaman juga, pasti enak banget lah. Meskipun kalau dibanding dengan Yaris yang satunya ya lebih bertenaga Yaris kayaknya. Kalau kita mau akselerasi ya, tapi nggak ngetes juga, karena mungkin Vios ini agak berat ya. Tapi entah kenapa dia kan agak luas ya Vios ini. Tapi itu ya, kayak legroom untuk nyopir itu agak ini, itu sebagai supir itu agak kurang gitu. Apa lutut saya terlalu panjang gitu. Saya ngerasa lebih lega Yaris. Kalau dimundurin lagi posisinya nggak enak gitu. Ini kalau posisi lagi stop and go gitu ya, dia di 19,2. Jadi paling borosnya itu di 19,2 lah untuk Vios ini. Jadi cukup dikategorikan sangat-sangat irit ya, hampir sama kayak LCGC ya. Tapi mungkin kalau Brio, kemudian Ayla, Agya, kalau dibawa di Pangkal Pinang dengan kecepatan seperti yang saya pakai ini, mungkin bisa 23 atau 25 ya. Jadi kalau menurut saya ini mobil second yang cukup worth it untuk dibeli. Harganya juga sudah cukup murah, BBM irit, perawatan mudah ya. Meskipun karena ini udah banyak sensor-sensornya, agak-agak ribet juga sih sensor. Mana ini udah pernah kena juga ABS, kayak cek engine ya. Kemudian sensor airbag, bukan airbagnya, ECU nya kemarin hampir 3 jutaan lah biayanya. Sensor ABS nya itu sekitar 1,7 atau 1,9 ya. Ini lumayan sih. Kayak filter udara segala macam oleh mesin ya udah pastilah itu yang wajib ibaratnya ya, wajib diganti. Kayak wiper itu paling 6 bulan sampai 8 bulan lah, itu udah pasti ganti kalau wiper, biar lebih enak gitu, biar kacanya bersih, rapi, dan nggak kegores gitu. Nanti kita akan stop di Pangkal Pinang, itu stop di Lapangan Merdeka deh kayaknya. Jadi udah pas lah rutenya ya. Kita coba, tapi paling boros itu di 19,2 lah. 19,2 lah yang boros. Vios ini. Jadi di 19,2. Paling iritnya tuh di 19,4. Jadi nggak jauh-jauh amat sih bedanya ya. Dikit banget lah. Jadi antara kondisi lancar, tapi kilometernya ngebejeknya tuh nggak lebih dari 80 km per jam ya. Paling 70 sampai 80 km per jam tadi. Sepi ya, ini kotaku. Sepi banget, ini titik nolnya. Pangkal Pinang tuh sepi. Nggak seramai kota-kota besar. Tapi itu asiknya. Kalau di kota-kota besar yang macet terus itu, yang pasti lo berkendara itu nggak asik lagi. Kalau di sini tuh, waduh enak banget lah. Pengen ngegas, pengen ngebejek, ya tinggal lanjut aja. Ya, sepuas aja lo pengen bejek di sini kan. Puas lah. Nikmat berkendara itu masih ada kalau di sini. Kalau di kota-kota besar, lo mesti apa ya? Kalian mesti harus
sewa sirkuit biar bisa enak ngebut. Kalau di sini mah banyak tempatnya. Itu dia vlog di kali ini ya. Jadi sebenarnya hanya tadi tuh iseng-iseng aja. Tapi ya udah, daripada kerjaan belum selesai juga, belum beres, jadi ya udahlah, iseng-iseng bikin vlog tentang seberapa irit sih Toyota Vios itu. Tapi ini Vios G ya, beda dengan yang Matic. Kalau Matic saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Ini Vios G tahun 2008, manual ya, dengan rute kombinasi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang. Tadi rata-rata kalau kilometer per liter itu dapat di 18,9 km per liter. Tapi paling irit tadi dapat di 19,4 ya. Dan paling boros itu dapat di 18,8. Itu paling boros. Jadi menurut saya Vios itu sangat-sangat irit lah. Cocok lah buat kerja ya. Kalau nggak pengen mobil LCGC kayak Brio gitu, kemudian Agya dan kawan-kawan yang lain gitu ya, ini cocok. Meskipun kalau Toyota Vios itu image-nya itu bekas taksi. Tapi ini tenang aja, ini bukan bekas taksi. Jadi itu aja di video kali ini. Ini video iseng-iseng, tapi ini bisa memberikan informasi juga buat teman-teman berapa sih konsumsi BBM dari Toyota Vios itu. Ini berkendaranya itu ini ya, saya nggak tahu apakah berkendara saya itu baik atau bukan. Yang pasti ini kebiasaan saya seperti itu. Jadi kilometer dapat di rata-rata 18,9 km per liter. Jadi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang itu kira-kira 32 km atau 30 kilo lah, atau 32-35 gitu ya. Kemudian kondisinya stop and go juga lancar, dan tadi kecepatan maksimal yang saya bejek tadi di bawah 80 km per jam. Paling nyentuh dikit lah 80 km. Oke, jadi itu aja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau agak membosankan. Jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oh ya, jangan lupa bantu saya like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.